Kali ini kita kedatangan lagi electric planer merek Ricu. Keluhannya pada planer ini, ketika dipakai tiba-tiba ada suara keras di depan sini dan telapak depan ini lepas. Telapak depan ini lepas, kemudian mengganjal pisaunya sehingga pisaunya tidak bisa keluar. Ada suara keras di sini. Saya tanya kepada yang pemiliknya, apakah memang dari pisau, pengunci pisau yang kurang kuat, kurang rapat atau bagaimana. Pemilik mengatakan tidak. Yang menjadi masalah adalah suara di depan sini. Biasanya kalau pasah itu, kalau planer biasanya itu penguncinya ini yang kurang kuat, orangnya kurang kuat mengunci ini, atau biasanya yang sudah sering menggunakan itu tidak ada pengaman di belakang pisau, sehingga pisau hanya dipasang kemudian dijepit oleh ketiga baut pengunci ini. Biasanya seperti itu, tapi ini katanya si pemilik tidak seperti itu. Coba saja kita lihat, kita putar dulu di bagian sini ada apa, apakah bautnya ini sudah dol atau bagaimana. Kita coba lihat dulu. Kalau dilihat dari baut dan tempat bautnya tidak terjadi apa-apa, pernya juga masih bagus. Coba kita lihat di bawahnya sini apakah ada putus. Ternyata juga tidak ada, ini masih baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat di sini, di pisaunya ini ada tidak rata. Sepertinya memang ada bekas pisau yang dengan putaran tinggi yang menabrak di sini sehingga ini menjadi tidak rata. Ini agak rendah dan ini juga pernah terkena ini. Masih sangat kuat ini. Tidak ada yang aneh, kalau kita putar juga baik-baik saja. Kita akan mencobanya dulu. Sebelum dicoba kita kuatkan dulu, kita kencangkan pengunci dari ketiga baut ini. Coba kita lihat di bagian belakang sini. Nah, terlihat sepertinya memang tidak ada pengaman pada pisaunya, sehingga dimungkinkan penguncian pisau tidak kuat sehingga lepas. Wah, ternyata terpasang di sana, ada terlihat sedikit di sini, di dalamnya sini ada penguncinya. Tetapi di sini terlihat juga boxnya pernah patah dan dilem. Tidak tahu patahnya sampai seberapa parah. Nanti kalau tidak ketemu, kita buka saja bagaimana keadaan di dalamnya. Untuk keamanan saya lepas dulu fan belnya, kemudian saya akan mencoba bagaimana. Yang pertama saya coba tanpa fan bel, kemudian saya coba dengan fan bel. Oke, kita tancapkan ke stop kontak dulu.
Oke, berputar dengan baik meskipun suaranya agak keras. Kita pasang dulu. Ini juga tidak terlalu kuat. Coba kita pasang dulu. Kita coba dulu. Getarannya sangat kuat sekali. Saya akan lihat dulu apa penyebab dari getarnya. Kalau kita pasang fan belnya kemudian kita jalankan, wah, ini sangat getar sekali. Kemungkinan dari ketidakseimbangan dari pisaunya. Apa itu, kita lihat dulu. Saya akan membuka bagian pisaunya ini. Karena ini berputar, maka sangat diperlukan keseimbangan pada pisau planer. Baik dari bautnya pengunci ini, baut pengunci kalau bisa antara pengunci kiri dan pengunci kanan itu besarnya, panjangnya sama. Yang diharapkan adalah bobotnya sama sehingga getarannya tidak begitu kuat. Getaran ini bisa merusak beberapa komponen yang lain seperti laker dan mungkin juga boxnya. Nah, ini yang saya katakan pengamannya tadi. Ada pisaunya sepertinya pernah menabrak depannya sehingga pisaunya ini seperti melengkung, tidak lurus. Kalau kita raba sangat terlihat. Yang lurus seperti ini, kalau yang sebelah ini terlihat melengkung, memang melengkung. Kita coba melepas sisi yang lain, apakah juga sama seperti itu. Proses pengasahan pisau atau mempertajam pisau ini juga mempengaruhi keseimbangan dari pisaunya sendiri. Jadi antara pisau kanan dan kiri, kalau bisa jika memang dikurangi, diasah. Ketika diasah itu memerlukan pengurangan, itu diharapkan pengurangannya sama, sehingga terdapat berat yang sama. Nah, ini yang saya katakan tadi terlihat tidak ada pengamannya. Ini memang pisaunya tidak ada pengamannya sama sekali. Pengamannya sama sekali. Coba kita lihat apakah besarnya sama. Nah, ini pisaunya tidak sama. Pisaunya saja tidak sama. Selisih beberapa mili ini, mungkin 1 mili atau 1,5. Nah, itu saja itu sudah membuat getaran pada depan ini, pada pasah planer itu sangat terasa. Jadi kalau yang biasa menggunakan planer untuk bahan yang bagus, itu dia akan komplain karena planernya sangat bergetar. Nah, ini juga terlihat bahwa sudah tidak sama antara satu pisau dan yang lainnya. Ditambah berat dari dua baut ini dan pengamannya. Jika baut ini saja berbeda, itu juga sudah membuat getaran yang berbeda, sangat besar sekali. Dan itu kalau orangnya inginnya sempurna, dia mesti komplain tentang itu. Selanjutnya saya akan coba lagi apakah ini nanti bergetar seperti tadi atau tidak. Memang ini sudah tidak bergetar, tapi ada suara yang sangat keras sekali. Kalau saya lihat laker yang ada di sini atau bearing yang ada di sini itu juga ikut berputar
pada rumahnya. Saya akan membongkar pasah ini dan saya akan lihat laker mana saja yang perlu diganti. Nanti akan saya ganti, kemudian saya coba lagi apakah permasalahannya sudah selesai atau belum. Seperti biasa dalam pelepasan planer, fan belt lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melepas ini pembuangan saya lepas dulu, kemudian brostelnya, rumah brostel ini saya lepas, brostelnya tertinggal di dalam sana, nanti saja kita lagi. Yang sebelah juga kita lepas. Nah ini kok yang aneh, ini kok muncul, kenapa ini kok tidak masuk, ini tidak tertinggal, ada di sini. Wah ini jaraknya sangat jauh sekali. Nanti kalau bisa kita betulkan yang keluar ini. Keluar itu pernah gantiankah atau memang dalam pemasangan yang kurang presisi sehingga muncul keluar. Ini sangat kecil sekali sehingga perlu alat yang kecil juga. Nah ini tertekuk, nggak apa-apa. Selanjutnya kita lepas 6 baut yang ada di sini. Kita songkel di bagian bawah sini. Nah seperti itu. Kalau sudah di sini ada rongga sedikit, kita songkel bagian atasnya. Seperti ini. Nah ini sangat bersuara. Oke. Wow ini rusak, terkena hantaman dari pisau ini, sehingga plastiknya pecah. Ini kita sisihkan dulu, nanti kita berfokus pada lakernya atau bearingnya yang bersuara. Membukanya seperti biasa, seperti baut biasa, berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Coba kita pukul saja menggunakan palu lunak. Tidak bisa. Saya menggunakan tracker yang agak kecil saja. Sudah bisa keluar, dan ini hanya yang keluar asnya saja. Lakernya masih tertinggal di sini, lakernya juga bersuara. Saya akan mengeluarkan ini dulu. Cukup kita taruh di sini dan saya akan dorong dan memukulnya. Sudah bisa keluar, dan ini lakernya juga macet. Apalagi yang ini sangat bersuara dan saya akan menggantinya. Keluar untuk laker 608 nya sudah terpasang bearing barunya, keduanya. Tidak saya dokumentasikan karena prosesnya tidak di meja ini. Tidak apa-apa, nanti lain kali kita agendakan untuk proses pemasangan dan pelepasan bearing. Kemudian pemasangan pada puli. Nah ini seperti memasang baut seperti biasanya. Oke, semuanya bearing sudah baru. Sekarang saatnya untuk pemasangan pada box pasahnya. Sebelum dipasang,
Saya akan cek dulu adakah yang kendor atau tidak. Sepertinya tidak. Nah, ini model rumah brosternya seperti itu, jadi bukan cor tapi plat yang dibentuk. Saya akan masukkan saja, saya pukul dari bagian luar sini. Nah, ini bisa, ternyata sekali pukul saja bisa. Di dalamnya tidak ada yang masih tertinggal, baik seperti pecahan-pecahan atau apapun, sehingga aman untuk kita pasang kembali. Selanjutnya saya tinggal memasangkan saja pelan-pelan sambil kita lihat pas atau belum bagian sini. Kalau sudah pas, saatnya untuk proses penguncian dengan baut. Tidak ada suara-suara aneh atau yang ada komponen yang tersangkut ketika saya putar. Setelah itu saya akan memasang bagian karbon brushnya. Saya akan coba. Oke, suaranya tetap baik untuk yang mesinnya. Sekarang saya tambahkan bagian pasahnya. Suara itu tetap ada. Saya akan membuka bagian ini. Nah, ini terlihat ada kocak sedikit, kocak ke atas ke bawah. Ini harus saya lepas dulu bagian fan belnya. Nah, di sini dia akan bebas seperti ini. Kemudian karena kocaknya hanya sedikit, dan ini kalau kita tambal sangat tipis sekali, maka saya memutuskan untuk memberinya lem G. Nah, lem G ini akan mengisi celah-celah sempit yang kocak tersebut. Sambil menunggu lem G nya bereaksi, kita nanti memasang bagian-bagian yang lain. Saya akan pasang bagian depannya dulu, bagian sini. Ini yang katanya si yang punya ada suara grok atau di mana. Nah, ini ada cowaan sedikit untuk tempat di sini. Saya hampir lupa. Ini kita beri oli dulu. Nah, agar lancar. Tidak lupa bagian bautnya juga kita kasih oli. Oke, sudah agak lurus. Kita lihat di sini apakah tidak ada kocak. Coba saya pasang lagi. Oke, suaranya sudah halus, sudah baik. Selain dari lakernya yang memang sudah bersuara, itu juga tempatnya ini oblak, mungkin karena pisau yang bergetar itu sudah dipakai cukup lama, sehingga tempat lakernya ini menjadi oblak. Seperti itu, dia akan melapisi bagian dari bagian dalam lakernya. Kemudian saya lengkapi penutup laker bagian sini. Sudah selesai, saya kompliti bagian bautnya. Tinggal dua saja ini. Sekaligus saya pasang bagian penutupnya. Ya sudah, kemudian jangan lupa bagian
pembuangannya. Oke, untuk proses planernya selesai. Nah, masalahnya ada di sini. Dua pisau ini harus diganti. Saya menyarankan nanti ganti baru, karena yang satu ini pisau lama dan ini pisau baru mungkin. Nah, pisau ini penyebab getar sehingga rumah laker di sini oblak. Selain itu pemasangannya yang mungkin kurang rapat, kurang kuat. Nah, ini seperti ini bengkoknya. Yang bawah ini yang bengkok. Nanti kita akan beritahu bahwa selain penggantian laker, nanti juga ada beliaunya harus mengganti pisaunya. Nah, ini memang lakernya betul-betul bersuara. Apalagi yang satunya ini juga macet, nggak bisa lancar. Oke, sekali lagi saya akan mencoba putarnya bagaimana. Oke, selesai penanganan kipas ricu. Penanganan dari pasah ricu atau planer ricu, elektrik planer model R7900. Semoga yang kami bagikan, video-video yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.